sahirun kadzdzab. Dia ini sudah penyihir, tukang bohong. Wajar, karena ngomongnya apa ini ngomong. Nah begitu. Kayak orang-orang Bani Israel begitu mendengar, loh, kamu mau masuk surga duluan, gimana cerita? Coba, gimana ibadahnya? Dilihat, dia itu tidur, dia itu apalagi sama istrinya kumpul, dia itu juga katanya nggak puasa. Nah, yang kayak gini ibadahnya nggak masuk. Saya tidak menikah, saya tidak pernah tidak puasa, saya tidak pernah tidur. Ini ada orang yang mengecilkan ibadahnya Nabi. Gimana mau cerita mau masuk surga duluan itu dari mana hitung-hitungannya? Ini hitung-hitungannya. Inna anzalnahu khairun min alfi syahr. Jadi nggak main-main ini. Nah, dulu awal Lailatul Qadar itu definitif Pak. Definitif. Malamnya selalu langsung dikabarkan dari langit. Jadi enak banget. Ini Lailatul Qadar, udah gak ada tidur itu. Langsung ke masjid, semua gak pulang-pulang. Dia udah bawa itu kurma-kurma di tenteng-tenteng, pokoknya Lailatul Qadar. Nah dilarang malam itu Ubadah bin Samit, sahabat mulia meriwayatkan, kharaja Rasulullah liyukhbiruna bi Lailatul Qadar. Malam itu jadwalnya malam Lailatul Qadar, Rasulullah mau mengabarkan. Fatalah rajulan, dua orang berdebat, gontok-gontokan. Kira-kira malam ini atau besok? Itu kira. Malam ini atau besok? Wah, keras suaranya kedengar sampai kamar Rasulullah. Rasulullah keluar. Aku keluar sini mau ngaji untuk mengumumkan bahwa malam ini sebenarnya Lailatul Qadar. Fatalah rajulan fulan wa fulan. Tapi gara-gara ada fulan, suaranya mendebat keras sampai terangkat sampai kamar. Farihat Lailatul Qadar, jadi diangkat oleh Allah. Gagal. Malam itu orang sudah kumpul, gagal Lailatul Qadar. Ya sudah, selesai masalahnya. Gara-gara ini, kayak jangan main-main malam ini. Kata Nabi, asa yakuna khairan lakum, karena malam ini gagal, yang mudah-mudahan baiklah bagi kalian. Baik gak Lailatul Qadar rahasia begini? Baik? Asa, mudah-mudahan kata Rasulullah. Ada yang gak baik. Buktinya apa? Banyak orang yang gagal mengejarnya. Akhirnya ya gak jadi masuk surga duluan. Nah, karena gagalnya mereka, asa yakuna khairan lakum, mudah-mudahan baik, maka iltamisuha fi at-tasi'ah, cari malam 9, wal khamisah ke-7, wal sabi'ah 7, wal khamisah 5. Ini kata Rasulullah dalam hadis itu. Nah, Lailatul Qadar itu seperti itu cerita awalnya. Baca kan? Ini saya sudah baca semua tadi. Dia yang sampaikan itu ini tulisannya. Apakah hal bakil yaum? Nah, pertanyaan ini. Apakah Lailatul Qadar itu masih ada? Jawabannya tidak ada. Ya hadisnya. Dasarnya jelas. Farufi'at. Jadi dibahas panjang lebar oleh para ulama, para ustaz, khotib, baca itu. Uang hadisnya sudah jelas. Farufi'at.
Jadi sudah nggak ada Pak Lailatul Qadar. Nggak percaya ini hadisnya. Nih, yang saya baca tadi. Ini apa nih? Orang B, ya, nggak kelihatan. Jangan nulis, nggak usah baca untuk kelihatan. Nih, rufi'at asa yakuna khairan lakum iltamisuha fitasi awasabi awal khamis. Yang tadi, ya selesai. Gak ada Lailatul Qadar. Jadi inilah akhir huruf Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua masih ada. Ada dua pendapat. Yang pertama, Lailatul Qadar sudah tidak ada karena Quran tidak lagi turun, itu satu. Yang kedua jelas ini teks hadisnya memang sudah diangkat. Yang ketiga dan seterusnya banyak dasar-dasar yang menguatkan pendapat pertama. Nah, pendapat kedua mengatakan masih ada. Ini farufiat, tafsirnya adalah diangkat Lailatul Qadar itu tafsirnya satu, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Beda dengan dulu. Kalau dulu malam ini Lailatul Qadar atau besok malam 27 begitu. Kalau sekarang udah nggak ada. Nah terus yang menguatkan ini iltamisuha faltamisuha, maka carilah Lailatul Qadar. Nah kalau suruh mencari artinya ada apa enggak? Nah, ada berarti. Tenang ya Mas Holil ya, jangan kendor, masih ada Lailatul Qadar. Nih, li amrin nabi fi iltimasiha, karena perintah Rasul untuk mencarinya. Kemudian fa'asa yakuna khairan lakum, dan itu ternyata lebih baik. Jadi negatif dan positifnya apa? Ini ada definitif, ini ada dirahasiakan. Yang definitif tentu positifnya adalah semua kita akan masuk surga bareng. Orang semua dapat Lailatul Qadar, itu positifnya. Negatifnya banyak kali. Contoh, kematian. Coba kalau definitif gimana kira-kira? Jadwalnya Ustaz Lutfi besok mati, misalnya, gimana Ustaz? Apa siap-siapnya? Siap-siapkan kapan? Bukan, maksudnya kalau benar bahwa jadwalnya besok mati, wah sekarang udah mati duluan dia. Gimana? Jangankan jadwal mati, jadwal besok ada penagihan hutang aja udah mati kita. Lalu udah stres duluan. Enak nggak makan? Aduh, nggak ketelan lagi. Nah, gara-gara nggak makan doang, nggak ini tidur nggak ini, akhirnya udah mati sekarang. Nggak usah nunggu besok. Nah ini rahasia kematian, rahasia Lailatul Qadar itu supaya kita jadi tidak terlalu fokus kepada itu. Ada ya hal yang harus lebih penting daripada untuk membahas itu. Nah ini positifnya. Kemudian kita akan lihat
sebabnya Lailatul Qadar atau maknanya dulu dah. Maknanya ada dua kata di situ, malam dan qadar. Kira-kira para ulama itu kalau membahas definisi atau membahas sesuatu itu selalu dari definisi. Dan definisi itu selalu punya pesan. Pesannya apa? Lailatul Qadar. Pertama ada lailah, yang artinya malam. Malam ini nanti kita akan bisa mengambil pesan bahwa kapan kita harus mencari itu. Pertama, malam itu lawannya siang. Lawannya siang, dan orang memahami bahwa malam itu dari tenggelam matahari sampai terbit lagi. Itu malam. Itu orang awam, orang umum. Tapi dalam syariat, malam itu ada dua. Pertama adalah malam yang bersumber dari hadis Nabi SAW bahwa ada tugas shift malaikat yang menjaga siang dan malam. Mereka semua menerima dan menyerahkan tugas kepada shift berikutnya, itu antara asar dan fajar. Itulah malam. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian malaikat siang dan malam. Wa hum yajtami'una fil asri wal fajri. Mereka menyerahkan di asar dan fajar. Maka kalau dari ini dasarnya malam itu dari asar. Sehingga kalau mau i'tikaf mulainya sejak asar. Itu satu. Sementara ada syariat yang lain yang digunakan untuk berpuasa. Yang digunakan untuk berpuasa, ini malam dimulai dari ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Itu. Nah, dari dua jenis malam dalam syariat ini, maka ambillah yang terpanjang, yaitu mulai dari asar sampai fajar. Itu malam. Kemudian Al-Qadr. Apa makna Al-Qadr? Maknanya banyak. Ada yang pertama adalah Al-Makanah Al-Azimah. Tempat yang sangat agung. Seperti orang Arab suka mengatakan huwa dia dzu qadrin azim. Qadrin artinya posisi yang sangat mulia. Nah, qadran indallah wa malaikatihi. Kenapa malam itu disebut qadr? Karena keagungannya. Asbab azamatihi, di sana ada anzala fil Quran, nazala fihi malaikah, ada nazalallah al-barakah, ada at-ta'ah fiha, semuanya adalah dzu makanin azim. Nah, ini sebab-sebabnya kenapa Al-Qadar. Kemudian makna kedua at-tadyiq, yang artinya sempit. Al-Qadar maknanya sempit. Seperti kita dapati Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Qadar, yaqdir, menyempitkan. Allah memberi luas
rezeki yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki yang juga Allah kehendaki. Kenapa sempit? Ini ada satu sebab. Bumi malam itu jadi sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat berdempet-dempet saking padatnya itu. Jadi malaikat satu saja cukup untuk membuat bumi jadi sempit. Karena nggak ada tempat lain kecuali di situ pasti berdempet-dempetan para malaikat. Nah ini dzikr al-ard, dzikrul ard. Kemudian ada tafsir yang kedua, kenapa disebut sempit? Karena dzikrul ilm, sempitnya ilmu tentang Lailatul Qadar. Maksudnya sempitnya ilmu, jadi Lailatul Qadar itu gak ada yang tahu. Sehingga semakin dibahas itu sebenarnya semakin membuat bingung. Lailatul Qadar semakin dibahas semakin bingung. Nanti kita akan lihat di akhir pembahasan. Bingung gak kira-kira? Kalau bingung berarti sudah benar, karena kita sudah bahas Lailatul Qadar. Tapi kalau saya nggak ada bingung-bingungnya, berarti tidur dia, karena nggak mikir. Atau lebih baik nggak usah dibahas. Kenapa? Sudah jelas Lailatul Qadar itu ya begitulah setiap tahunnya. Dzikrul ilm, karena sempitnya ilmu tentang itu. Sehingga para ulama itu kalau membahas besok adalah Lailatul Qadar atau kemarin Lailatul Qadar, Lailatul begini itu semuanya hanya ujungnya nanti pasti ketemu. Wallahu a'lam. Itu ujungnya. Gak ada ilmunya mereka semuanya, karena dipaksa ya diundang untuk membahas itu, ya sudah. Mau apa lagi? Ya dibahas akhirnya. Padahal itu ngecap semua. Gak ada kebenarannya. Kalaupun ada, kebetulan saja. Ini namanya dzikrul ilm, al-qadar. Ada makna yang lain, Lailatul Qadha wal Hukum, malam qadha. Sebagaimana iman kepada qadha dan qadar. Apa qadar? Takdir. Karena malam itu ada pembagian takdir. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah ini yufraqu kullu amrin hakim, malam itu malam dibagikan hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Innahu atau yuqaddir fiha ahkamas sana, di malam itu dibagikan takdir setahun. Ini tahun ke depan nanti yang dibagi lagi di malam Lailatul Qadar. Dan seterusnya lah ya. Bisa sampai jam berapa? Sehari kan judulnya. Biasanya sampai jam 11 lah. Ini cukup gak ini kira-kira? Masih banyak nih. Nanti singkat-singkat. Mana lagi nih yang perlu bahas? Ditutup, sudah selesai. Tandanya kira-kira apa? Kita bahas tandanya aja dulu, biar nanti kita bisa dapat. Tandanya ada dua tanda, tanda malam dan tanda siangnya. Ini pasti nanti ditanyain ini. Sebelum ditanya saya bahas dulu.
Apa Pak Ustaz tandanya? Nih, musyriqatun bi ghairi qamar. Malam itu terang benderang walaupun gak ada bulan. Karena tanggal 21 kan biasanya itu Lailatul Qadar ke atas. Itu bulan udah tenggelam. Puncaknya ada di 15 kemarin, ini sudah mulai gelap nih. Nah, apalagi Lailatul Qadar itu gak ada bulan itu, tapi terang. Nah, terangnya itu karena apa? Karena malaikat bercahaya sedang turun. Itu ada apa namanya? Terang di sebelah sana. Plap, plap. Nah, itu bom Iran. Dia senang-senang rupanya rumah aja kena. Waduh, bukan Lailatul Qadar, itu beda. La harra wa la barda. Tidak panas, tidak dingin. Al-jawu mu'tadil. Jadi cuacanya enak lah. Tidak menyiksa dengan kedinginan sehingga butuh selimut atau kepanasan butuh AC. Itu. Mu'tadil itu juga makna dari al-qadar. Artinya seimbang. Kemudian tidak ada la yurma fiha syuhub, tidak ada meteor jatuh. Karena meteor itu fungsinya melempar setan. Sedangkan setan malam itu sudah di kerangkeng. Tuwallu fihi syayatin. Kemudian kadang-kadang bisa saja turun hujan walaupun tidak terlalu besar seperti kemarin. Yang banjir di mana-mana. Yang tenggelam ada rumahnya separuh dada. Ada yang mobil geser. Ini kegagalan prodi saya ya. PWK. Apa perencanaan wilayah dan kota. Merencanakan untuk banjir. Ini kayaknya banjir nih, hujan kayaknya banjir nih. Nah, benar kan? Direncanakan ya. Jangan kayak-kayaknya. Geomatika juga ya, masuk aja. Untuk ininya, strategi menangin banjirnya. Wah, itu kacau semua ITERA. Ada ITERA itu, gak ada fungsinya itu. Banjir ITERA-nya aja banjir gitu. Gimana itu orang ahli ilmu, ahli banjir ada di situ dia kebanjiran. Artinya itu kekuasaan memang bukan pada ilmu itu. Itu kelas aja. Nah, ini malamnya ya. Siangnya tandanya adalah matahari tidak bersinar terang. Dia ada matahari tapi enggak bersinar. Redup cahayanya. Itu dikarenakan karena kalau ada dua cahaya, Bapak Ibu, itu biasanya yang cahayanya kecil akan terlihat redup. Nah, sementara malaikat sedang turun itu. Cahaya malaikat lebih kuat daripada matahari. Sehingga matahari terlihat redup. Kemudian yang paling penting itu semua saya kira pengalaman para ulama. Dan pengalaman saya mengamati bertahun-tahun tentang Lailatul Qadar itu tuma'ninatul qalb. Tenang jiwa, rahah, istirahatnya juga enak, an-nafsiyah jiwa, wasyarah sadr, dan dada ini terlihat plong. Itu biasanya tanda Lailatul Qadar. Tenang, rahah, istirahatnya tenang. Artinya apa? Pas habis subuh langsung tidur. Nah, itu pasti dapat Lailatul Qadar.
Karena malamnya nggak tidur. Nah, itu syaratnya, malam nggak tidur, ya habis subuh tidur. Nah itu tanda-tanda itu. Ah, kita ini berarti dapat Pak Ustadz, kenapa? Karena saya tadi udah tidur aja, baru masuk kajian langsung tidur lagi. Karena dia memang nggak bisa bangun gitu. Malamnya qiyam. Itu yang terjadi. Dan saya jamin itu dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau malam siangnya masih ngantor,